Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, jumpa lagi dengan saya, Ibu Alfi. Nah, pada kesempatan kali ini kita berjumpa lagi secara virtual ya. Nah, Ibu harap kalian tetap bisa mengikuti pembelajaran dengan baik dan tetap semangat ya. Jangan sampai patah semangat walaupun kita masih dalam kondisi pandemi COVID-19 ini. Jadi kita tidak bisa tatap muka secara langsung. Nah, jangan lupa juga kalian tetap jaga kesehatan ya. Jangan sampai sakit, jangan sampai kalian tidak mengikuti pembelajaran yang sudah Ibu berikan. Nah, sebelum memulai pembelajaran pada kali ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa disilahkan. Doa cukup. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran pada kali ini, alangkah baiknya Ibu tetap mengingatkan kalian untuk belajar dan tetap semangat walaupun kita melakukan pembelajaran ini secara online, secara daring. Ibu tahu kalian pasti akan merasa bosan, tapi mau tidak mau kalian juga tetap harus melakukan pembelajaran ini. Dan jangan lupa kalian tetap mengerjakan tugas-tugas yang sudah diberikan dan tetap semangat ya. Nah, untuk pembelajaran pada kali ini kita akan belajar tentang teks biografi yang terdapat pada KD 3.14 dan 4.14, yaitu tentang menilai hal-hal yang dapat diteladani dari teks biografi dan mengungkapkan kembali hal-hal yang dapat diteladani dari tokoh yang ada pada teks biografi. Nah, mungkin dari kalian semua ini pastinya sudah sering menulis atau menjumpai teks-teks biografi. Namun, secara tidak langsung kalian tidak sadar bahwa itu namanya teks biografi. Ada banyak sekali manfaat bagi kalian semua yang akan mempelajari teks biografi. Salah satunya adalah kalian bisa mengetahui perjalanan hidup sang tokoh. Kemudian kalian dapat menjadikan pelajaran hidup dari perjalanan tokoh tersebut. Kemudian kalian dapat meniru hal-hal yang dapat diteladani atau hal-hal baik dari sang tokoh tersebut. Dan kalian juga dapat menambah wawasan terlebih dahulu atau wawasan dulu, zaman dahulu seperti itu. Untuk tujuan dari pembelajaran ini adalah nantinya peserta didik dapat menilai dan mengungkapkan kembali hal-hal yang dapat diteladani dari tokoh yang terdapat dalam teks biografi yang kalian baca secara tertulis dengan kritis, bekerja sama, dan komunikatif selama proses pembelajaran berlangsung. Nah, pada teks biografi ini kita akan mempelajari tentang pengertiannya, ciri-cirinya, struktur, jenis-jenisnya, dan juga kaidah kebahasaan yang ada dalam teks biografi. Kemudian nanti pada akhir pembelajaran ini akan Ibu beri contoh dan juga akan Ibu beri penugasan mandiri. Oke, akan Ibu bahas satu persatu ya. Nah, teks di atas ini namanya teks autobiografi. Kemudian teks yang satunya lagi namanya teks biografi. Nah, teks ini yang akan kita pelajari ke depannya. Nah, yang pertama kita akan belajar tentang pengertian dari teks biografi. Nah, teks biografi ini adalah suatu teks yang berisi tentang kisah atau perjalanan hidup seorang tokoh yang terjadi selama kehidupannya, baik itu berupa kelebihan, kekurangan, atau permasalahan-permasalahan yang pernah dialami oleh sang tokoh tersebut dalam kehidupannya. Kemudian ditulis oleh seseorang agar tokoh tersebut dapat menjadi teladan bagi orang banyak. Sebelumnya tadi Ibu kan sudah memberikan gambar yang ada di sini dan di sini. Nah, untuk gambar yang pertama itu namanya teks autobiografi. Teks autobiografi itu berisikan cerita tentang diri sendiri dan ditulis oleh diri sendiri.
Nah, bedanya dengan teks biografi tadi adalah teks autobiografi ditulis sendiri, sedangkan teks biografi itu cerita tentang kehidupan seseorang yang ditulis oleh orang lain. Jadi, terlihat jelas ya perbedaan dari teks autobiografi dan biografi itu ada pada penulisannya. Nah, mungkin banyak dari kalian semua pasti sering menjumpai teks-teks seperti teks biografi. Mungkin kalian tidak tahu itu namanya teks biografi. Biasanya ada pada buku-buku atau pada novel-novel di halaman-halaman belakang. Nah, kemudian ada ciri-ciri dari teks biografi. Nah, di sini ciri-cirinya ada 3. Yang pertama, teks biografi ini harus memuat informasi berdasarkan dengan fakta pada tokoh yang diceritakan dalam bentuk narasi. Nah, yang kedua, faktanya itu atau faktualnya itu didasarkan pada pengalaman hidup sang tokoh yang diceritakan dalam teks tersebut. Nah, biasanya dari pengalaman-pengalaman yang diceritakan itu berisi tentang bagaimana sang tokoh tersebut menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada di kehidupannya, baik bagaimana dia mencapai kesuksesannya. Yang ketiga atau yang terakhir, teks biografi ini memiliki struktur yang jelas. Nah, setelah ini Ibu akan menjelaskan tentang struktur dari teks biografi. Nah, selanjutnya ada struktur dari teks biografi. Tadi kan di ciri-cirinya dijelaskan bahwa teks biografi itu memiliki struktur yang jelas. Nah, strukturnya ini ada tiga ya. Yang pertama ada orientasi, ada peristiwa penting, dan reorientasi. Nah, Ibu akan jelaskan satu persatu apa itu orientasi, peristiwa penting, dan reorientasi. Nah, yang pertama adalah orientasi. Kalian tahu apa itu orientasi? Ya, orientasi adalah pengenalan. Nah, pada tahap ini, tahap orientasi adalah bagian di mana pengenalan dari suatu tokoh tersebut biasanya berisi tentang gambaran awal tentang tokoh tersebut. Biar ada contohnya seperti nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, di mana dia sekolah, di mana dia tinggal, dan masih banyak lagi. Kemudian yang kedua, ada tahap peristiwa penting. Nah, pada tahap peristiwa penting ini biasanya atau pada umumnya berisi tentang kejadian-kejadian atau peristiwa penting yang dialami oleh tokoh tersebut. Dalam peristiwa penting ini dapat berisikan penjelasan suatu cerita di balik, baik itu berupa pemecahan masalah, proses ia berkarir, proses sekolah dia, hal-hal yang menyenangkan, baik hal-hal yang menyedihkan yang pernah dialami oleh sang tokoh tersebut. Dan semua hal-hal yang dialami oleh tokoh tersebut diuraikan dalam tahap peristiwa penting ini. Kemudian yang ketiga ini adalah reorientasi. Nah, pada tahap reorientasi ini sebenarnya tidak terlalu penting atau opsional, terserah penulis mau ditulis atau tidak. Nah, pada tahap reorientasi ini adalah bagian penutup dan berisikan tentang pendapat atau pandangan sang penulis kepada tokoh yang dikisahkannya. Nah, setelah kita mempelajari struktur dari teks biografi ini, kita akan mempelajari tentang kaidah kebahasaan teks biografi. Nah, dari kebahasaan teks biografi ini, yang pertama ada menggunakan pronomina atau kata ganti orang. Nah, maksudnya adalah dalam teks biografi ini kita tidak akan membahas tokoh yang lain atau hanya membahas satu tokoh. Dan kita tidak mungkin menyebut namanya itu berulang-ulang kali. Nah, dengan kata lain, kita akan menggantinya dengan menyebut ia, dia, atau beliau, seperti itu. Nah, yang kedua adalah menggunakan kata kerja tindakan.
Nah, kata kerja tindakan ini untuk menjelaskan peristiwa-peristiwa atau perbuatan fisik yang dilakukan oleh sang tokoh tersebut. Nah, contohnya ada belajar, membaca, melempar. Nah, itu adalah kegiatan-kegiatan yang dapat kita lihat secara langsung. Kemudian ciri yang ketiga adalah banyak menggunakan kata kerja pasif. Nah, kata kerja pasif ini biasanya digunakan untuk menjelaskan peristiwa yang dialami oleh sang tokoh tersebut. Kemudian yang keempat, ada menggunakan kata kerja sifat atau adjektiva. Nah, kata kerja sifat ini biasanya memberikan informasi secara rinci tentang sang tokoh tersebut atau gambaran lainnya menceritakan tentang sifat-sifat sang tokoh tersebut. Contohnya, kata kerja sifat ini mendeskripsikan tentang watak tokoh. Nah, watak tokoh ini adalah orang yang rajin, pintar, ulet, mandiri, dan masih banyak lagi yang lainnya. Nah, itu tadi adalah penjelasan dari Ibu tentang teks biografi. Untuk selanjutnya, Ibu akan memberikan contoh dari teks biografi beserta dengan struktur-struktur dari teks biografi tersebut. Nah, kalian bisa lihat ya teks yang ada di sini. B.J. Habibie lahir pada tanggal 25 Juni tahun 1936. Ia lahir di Parepare, Sulawesi Selatan, dan seterusnya. Nah, teks di atas ini merupakan bagian dari orientasi atau pengalaman dari sang tokoh tersebut. Yang selanjutnya adalah beliau kuliah teknik mesin di ITB atau Institut Teknologi Bandung selama 6 bulan. Kemudian ia melanjutkan pendidikannya di Jerman pada tahun 1955 dan seterusnya. Nah, teks di atas ini adalah peristiwa penting atau menceritakan peristiwa-peristiwa yang dialami oleh sang tokoh tersebut. Nah, yang terakhir, setelah beliau menikahi teman semasa SMA-nya, yakni Ibu Hasri Ainun Besari pada tahun 1962, lalu Habibie melanjutkan program doktoralnya dengan istri yang tinggal di Jerman bersamanya. Nah, teks di atas ini adalah bagian dari reorientasi atau pendapat dari sang penulis tentang sang tokoh tersebut. Nah, ini sifatnya tidak terlalu penting ya atau opsional seperti itu. Nah, dari teks biografi dari B.J. Habibie tersebut, kita dapat meneladani hal-hal yang baik, hal-hal terpuji dari seorang B.J. Habibie. Misalnya, B.J. Habibie ini adalah seorang yang disiplin terhadap waktu. Kemudian yang kedua, rasa ingin tahu dari seorang B.J. Habibie ini sangat tinggi. Yang ketiga, B.J. Habibie ini penuh dengan pengabdian. Nah, itu tadi adalah hal-hal yang dapat diteladani dari seorang B.J. Habibie. Oke, itu tadi adalah contoh dari struktur teks biografi. Nah, apa sih manfaatnya kalian belajar dari teks biografi ini? Manfaatnya ada banyak sekali. Nah, harapan Ibu setelah kalian mempelajari teks biografi dan kalian membaca teks biografi dari tokoh-tokoh yang ada di Indonesia, kalian dapat meneladani hal-hal yang terpuji, hal-hal baik yang ada pada tokoh tersebut. Dan saya doakan bagi kalian semua yang saat ini masih belajar, suatu saat nanti kalian akan menjadi orang sukses dan biografinya akan Ibu baca. Jadi, kira-kira kalian akan menjadi tokoh yang sukses seperti apa? Artis, presiden, atau pendiri pengusaha, atau yang lainnya? Nah, kalian kalau ingin sukses harus mulai dari sekarang. Jangan malas belajar, tentunya harus giat belajar ya, disiplin, dan jangan pernah mengeluh. Nah, sekian video pembelajaran dari Ibu. Apabila ada kurang dan lebihnya, Ibu mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.